21 April kemarin, dunia dikejutkan dengan kabar wafatnya Paus Fransiskus di usia 88 tahun. Sekarang, ritual paling rahasia di dunia dimulai. Iya, konklav. Ritual paling rahasia memilih pemimpin untuk 1,4 miliar orang Katolik di dunia. Tahu nggak? Jadi, tanggal 21 April 2025 kemarin, dunia kehilangan seorang pemimpin dunia. Paus Fransiskus meninggal pada usia 88 tahun. Kepergiannya menjadi tanda kalau era kepemimpinannya sudah berakhir. By the way, Paus Fransiskus sudah menjabat selama 12 tahun dari 2013. Sebagai paus pertama dari Amerika Latin, warisan Paus Fransiskus pasti akan dikenang oleh umat Katolik dan masyarakat global. Nah, meninggalnya paus artinya gereja Katolik saat ini tuh masuk ke masa sede vacante, tahta suci kosong dan nunggu paus baru. Tapi gereja kan tetap harus jalan ya, iya gak sih? Makanya selama masa ini urusan administrasi gitu semua dijalanin sama namanya Camerlengo, yang mastiin fungsi gereja itu tuh tetap jalan sampai akhirnya paus baru kepilih. Terus gimana dong caranya pilih paus baru itu? Nah, kalau kamu tahu, ini tuh pakai ritual kuno yang paling dirahasiakan di dunia. Namanya apa? Ya, namanya konklav. Apa sih konklav itu? Jadi kata konklav berasal dari bahasa Latin, cum clave, yang artinya dengan kunci. Kenapa dengan kunci? Soalnya prosesnya. Kardinal-kardinal itu tuh dikunci dalam satu ruangan namanya Kapel Sistina sampai paus baru kepilih. Konklav tuh bukan sekedar pemilihan biasa kayak pemilu, tapi sebuah ritual sakral, upacara yang penuh tradisi yang usianya udah lebih dari 1000 tahun. Aturannya ketat banget dengan simbol-simbol kuno yang gak pernah berubah. Penasaran gak sih? Nah, awalnya konklav tuh mulai dari abad ke-13. Kalau mau pilih paus, dulu itu bisa sampai bertahun-tahun. Kayak waktu meninggalnya Paus Clemens IV tahun 1268. Kardinal-kardinal, by the way kardinal itu tuh kayak pejabat senior di agama Katolik ya. Butuh waktu hampir 3 tahun buat cari penggantinya. Nah, ini ngebuat rakyat dan penguasa setempat frustrasi kan. Bayangin aja, 3 tahun coba berjalan gak ada pemimpin. Akhirnya rakyat Viterbo, jadi waktu itu tuh kardinal ngumpulnya di kota Viterbo, ngunciin kardinal-kardinal di satu ruangan sampai keputusannya tuh berhasil diambil. Nah, sejak saat itu tuh pemilihan paus akhirnya dilakukan secara cum clave atau konklav yang artinya terkunci tadi itu. Aturannya disahkan secara resmi oleh Paus Gregorius X pas Konsili Lyon II tahun 1274. Nah, siapa aja nih yang boleh ikutan milih? Ternyata yang punya hak pilih itu tuh kardinal-kardinal yang umurnya di bawah 80 tahun pas paus wafat. Biasanya sekitar 110 sampai 130 orang jumlahnya. Kardinal ini itu tuh datang dari berbagai negara di dunia. Kumpul di Roma maksimal 20 hari setelah paus meninggal. Pas 21 April 2025 kemarin, ada 135 kardinal yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam konklav. Menariknya lagi, 108 di antara mereka itu tuh diangkat sama Paus Fransiskus sendiri sebelum meninggal. Jadi pengaruhnya tuh gede banget ya buat nentuin arah gereja di masa depan kayak gini. Soalnya paus baru tuh harus dapat 2/3 suara. Artinya kalau total kardinal yang ikut 135 orang, berarti dia harus dapat minimal 90 suara. Kalau enggak, ya bakal diulang terus. Setiap hari itu bisa dilakuin sampai 4 kali pemungutan suara. Jadi awalnya mereka bakal kumpul di Roma buat ikut misa khusus mohon petunjuk Tuhan dalam memilih pemimpin baru. Namanya misa pro eligendo papa. Terus mereka bakal masuk ke Kapel Sistina, doa dan sumpah buat jaga kerahasiaan. Terus pintunya bakal ditutup, dikunci rapet, habis itu udah deh, semua komunikasi keluar terputus total. Setiap hari kardinal bakal ikut 2 kali pemungutan suara di pagi hari dan 2 kali di sore hari. Secara tertulis, rahasia, dan anonim. Jadi para kardinal bakal nulis nama pilihannya di kertas.
Terus satu persatu bakal jalan ke altar, megang kertas suara di atas kepala. Terus ditaruh deh di piala perak di atas altar. Kalau udah semua suaranya masuk, ada 3 kardinal yang bakal ditunjuk buat baca dan catat hasilnya sampai ada yang dapat 2/3 suara. Kalau belum, ya bakal diulang terus tuh. Kalau belum berhasil milih paus, bakal keluar asap hitam dari cerobong kapel Sistina. Kalau udah kepilih, yang bakal keluar adalah asap putih. Nah, asap hitam dan putih ini yang jadi simbol paling terkenal di setiap konklav. Karena orang yang gak kekunci di dalam kapel juga bakalan tahu paus baru udah kepilih atau belum dengan adanya asap itu. Abis itu, paus terpilih bakal ditanya, apakah Anda menerima pemilihan ini sebagai paus tertinggi? Kalau iya, dia bakal nentuin nama baru. Jadi kayak nama resmi yang bakal jadi nama pausnya. Abis itu dia bakal ganti baju di ruangan Sala delle Lacrime yang artinya ruangan air mata. Banyak banget paus nangis di sini karena mereka tuh tahu hidupnya udah nggak bakal sama lagi, bakalan berat banget pastinya. Abis itu paus baru bakal muncul di balkon Basilika Santo Petrus dan diumumin kalau kita udah punya seorang paus. Nah, ada beberapa kardinal yang disebut-sebut bisa jadi calon kuat nih penggantinya Paus Fransiskus. Siapa aja sih? Ada Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle, Kardinal Peter Turkson, Kardinal Matteo Zuppi, Kardinal Jean-Marc Avelin, Kardinal Peter Erdo, Kardinal Mario Grech, Kardinal Juan Jose Omella, Kardinal Joseph Tobin, dan Kardinal Robert Sarah. Coba aja kita lihat ya, nanti pausnya salah satu dari mereka atau bukan ya. Sampai sekarang sih gak pernah ada loh yang bocor soal apa yang terjadi di dalam ruang terkunci itu. Kardinal tuh kayak udah terikat sumpah kerahasiaan seumur hidupnya. Karena kalau sampai mereka melanggar bisa berujung ekskomunikasi. Kayak hukuman dikeluarkan dari persekutuan. Gak permanen sih, tapi tetap aja kan dilakuin supaya sadar, bertobat dan kembali ke pelukan gereja. So sweet juga ya gereja Katolik ini ya. Konklav itu tuh jadi simbol betapa gereja Katolik tetap pertahanin warisan kuno di tengah dunia modern saat ini. Konklav gak cuma menentukan arah gereja, tapi lebih dalam dari itu. Keputusan yang terjadi punya dampak luas terhadap isu global yang ada.